Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benur Rahma, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator. Yang terhormat, Ibu Fitriana Nugrahani MGZ sebagai dosen pengampu ilmu kesehatan masyarakat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan gizi pada remaja wanita, pertengahan sampai akhir. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naswa Arini Rumhoyir dengan NIM akhir 010. Yang kedua ada Febrianti Dwining Tias dengan NIM akhir 013. Lalu selanjutnya ada Dani Sofia Erji dengan NIM akhir 026. Selanjutnya ada Haywanur Rahma dengan NIM akhir 027. Ada Jessica Valerina Sitohang dengan NIM akhir 033. Lalu yang terakhir ada Cynthia Dwi Anggraini dengan NIM akhir 047. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada permasalahan gizi. Permasalahan gizi yang terjadi pada kalangan usia remaja pertengahan sampai akhir yang akan kita bahas adalah anemia dan wasting. Berikut materinya. Sumber daya manusia yang berperan dalam hal ini adalah kalangan remaja akhir atau mahasiswa, tenaga pendidik atau dosen, dan konselor pendidikan dalam lingkup pendidikan dari perkuliahan. Selanjutnya ada sikap SDM terhadap permasalahan, yaitu pemahaman dan kesadaran, gaya hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, dan konsumsi tablet tambah darah. Baik, selanjutnya ada rencana program penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan asupan makan sumber zat besi. Yang kedua, suplementasi zat besi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber vitamin C. Yang keempat, ada meningkatkan konsumsi sumber protein hewani. Yang kelima, menghindari konsumsi teh dan kopi saat makan atau sedang mengonsumsi TTD. Dan yang terakhir yaitu berolahraga atau beraktivitas fisik secara rutin. Selanjutnya ada program pemerintah yang terlaksana. Yang pertama, suplementasi tablet tambah darah atau TTD. Pemerintah telah melakukan program suplementasi TTD dengan memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri usia 12-18 tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi remaja putri, mencegah anemia, dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh. Yang kedua ada edukasi gizi seimbang. Program penanggulangan anemia saat ini meliputi edukasi gizi seimbang yang mencakup promosi gizi seimbang dan fortifikasi pangan. Yang ketiga ada fortifikasi zat besi. Pemerintah juga melakukan fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, yaitu menambah zat besi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizinya. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan anemia. Salah satu tipe intervensi yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri adalah dengan suplementasi tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah melalui posyandu remaja dengan koordinasi dengan puskesmas setempat dan pihak sekolah. Baik, selanjutnya ada program pemerintah yang belum dilaksanakan untuk anemia. Beberapa program pemerintah yang belum dilaksanakan untuk mengatasi anemia pada remaja akhir wanita meliputi: pertama,
Program Kesehatan dan Pemda. Program ini melibatkan kerjasama antara tenaga kesehatan, remaja, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah anemia melalui pendidikan, posyandu, karang taruna, dan lain-lain. Yang kedua ada pelatihan dan workshop. Melakukan pelatihan dan workshop terhadap PMR mengenai anemia dan pembuatan nota komitmen untuk bersama-sama melakukan segala upaya dalam mengatasi anemia. Yang ketiga, ada sosialisasi dan penandatanganan komitmen. Perlu dilakukan sosialisasi dan penandatanganan komitmen oleh berbagai pihak seperti kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, tenaga pelaksana gizi puskesmas, bidan desa, remaja tutor, dan para kader untuk meningkatkan cakupan program pemerintah dan menurunkan prevalensi anemia. Yang terakhir ada sertifikasi bahan makanan. Perlu ditingkatkan program fortifikasi bahan makanan dengan zat besi seperti pada tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Selanjutnya, sama seperti pada anemia, SDM yang berperan pada wasting juga memasuki kalangan remaja tingkat akhir atau mahasiswa tenaga pendidikan. Lalu ada sikap SDM terhadap permasalahan, yaitu memberi vitamin tambahan, menjaga pola hidup sehat, memperluas wawasan mengenai wasting, memberi asupan makanan yang mengandung energi tinggi. Selanjutnya ada rencana program wasting. Penanggulangan dan pencegahan wasting pada remaja dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu melalui pendidikan gizi. Pendidikan gizi adalah kombinasi strategi untuk memfasilitasi dalam pemilihan makanan dan zat gizi yang berhubungan dengan perilaku terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Pendidikan gizi merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi. Jadi dapat dilakukan melalui sosialisasi pendidikan gizi. Yang kedua yaitu fortifikasi. Fortifikasi pangan merupakan salah satu upaya pemenuhan zat gizi mikromasyarakat yang intervensinya yang terbukti cost efektif. Fortifikasi ini dapat dilakukan dengan penambahan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, dan vitamin A pada minyak goreng. Selanjutnya ada suplementasi serta penanganan penyakit. Melalui suplementasi ini, pemerintah akan mengadakan TTD atau tablet tambah darah untuk remaja putri. Selanjutnya ada program pemerintah yang terlaksana. Yang pertama, peningkatan gizi masyarakat. Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi serta konsumsi pangan, sehingga berdampak pada perbaikan keadaan atau status gizi, terutama status gizi kurang dan status gizi buruk, serta mempertahankan keadaan status gizi baik. Yang kedua, kerjasama penanganan stunting atau wasting antara RSUD atau Dinas Kesehatan yang meliputi penurunan prevalensi stunting dan wasting serta program penguat jaringan referensi rumah sakit dalam penanganan kasus wasting. Yang ketiga, suplementasi gizi yang dilaksanakan sejak tahun 1970-an sebagai upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi yang optimal. Selanjutnya, tingkat keberhasilan pencegahan wasting. Tingkat keberhasilan program pencegahan wasting yang dilakukan pemerintah pada kuliah remaja biasanya bervariasi tergantung pada implementasi dan evaluasi program tersebut. Faktor-faktor seperti keterlibatan masyarakat, pendekatan yang holistik, dan aksesibilitas informasi dapat mempengaruhi hasil. Baik, selanjutnya ada program pemerintah yang belum dilaksanakan untuk wasting.
Program pemerintah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi wasting pada remaja akhir wanita adalah program Gizi Remaja Aksi Bergizi. Program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidang kesehatan, pendidikan, dan agama, serta memastikan bahwa pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun subnasional dari berbagai sektor serta remaja terlibat dalam proses kreasi bersama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu, program ini juga melibatkan remaja dalam ketiga komponen intervensi mulai dari proses penyusunan desain program hingga evaluasi kegiatan. Berikut referensi dari tugas kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, berikut presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.